Sama datang ke sini pengen ngapain? Alhamdulillah. Insya Allah tidak hanya fisiknya yang sehat ya, tapi imannya juga sehat. Karena ada yang datangnya ke sini dipaksa tidak? Sukarela. Yang laki-laki aja nggak ditiung hareudang. Nah ini ibu-ibu tetap berhijab demi nurut sama Allah, Masya Allah ya. Semoga wajah-wajah ini adalah wajah-wajah yang akan ada di surganya Allah. Pengen ke surga? Siap ke surganya sekarang? Hah? Alhamdulillah ya. Salawat dan salam semoga selalu tercurah pada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarganya, sahabatnya, dan semoga Allah sanggupkan kita istiqomah dalam meniti sunnahnya insya Allah. Salam takzim kepada naon ibu. Oh ini bentar juga si A nya duduk cina. Duduk cina A. Ya. Saya dicadar lah ya. Salam ta'zim kepada para asatiz, alim ulama, kiai, tokoh masyarakat, ayah bunda yang dirahmati Allah. Ustaz, terima kasih diizinkan ngaji bareng di sini. Terima kasih Ustaz. Maka semoga pertemuan ini jadi manfaat ya, jadi kebaikan. Gimana ngaji yang berhasil teh yang kayak gimana emang? Apa yang selesai kajian ini langsung hafal semua ayat, semua hadisnya? Yang lebih baik adalah yang selepas pertemuan ini tambah dekat sama Allah. Jarang sholat jadi rajin sholat. Sholatnya lupa rakaat melulu jadi khusyuk ya. Yang gampang marah jadi mudah memaafkan. Mudah tersinggung jadi ceria. Ya sih enak lah. Nanti kita akan bahas kenapa kita harus bahagia ya. Semuanya pengen bahagia kan? Masalahnya kan bahagianya dengan cara apa ya? Tidak ada yang datang ke sini atau terlahir di dunia dengan niatan saya mah pengen menderita, kok nggak ada ya? Nggak ada. Baik istilah. Bu cicilan aman bu? Awal bulan ya SPP kumaha SPP? Token di rumah bunyi-bunyi nggak? Sebelum berangkat kompor udah dimatiin. Ini udah izin ke suami belum ke sini bu? Suaminya diajak. Alhamdulillah ya. Tenang ibu-ibu mah yang cicilannya masih 15 tahun anggar we tambah lintuhnya. Tetap aja bahagia ya. Insyaallah. Baik, istilah. Ini temanya Maulid Bu ya. Kelahiran siapa Bu? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebetulnya kalau dulu makan belum ada kalender Bu ya. Adapun kalendernya Masehi, sedangkan kita pakainya Hijriyah. Dan Hijriyah itu baru mulai ada di zamannya Sayyidina Umar. Ya, dan di zaman Sayyidina Umar itu milih ini tanggalan mau dimulai kapan, tanggal 1-nya. Ternyata kan yang terpilih adalah waktu hijrah kan. Nah sedangkan dari zaman Sayyidina Umar memimpin dari hijrah itu sudah berlalu 12 tahun ya. Jadi waktu kalender dimulai itu baru 12 ya. Jadi kalau pengen nyari dulu seseorang itu lahirnya tanggal berapa tentu sulit, belum pakai kalender. Makanya nanti kalau nanti ada yang berpendapat, kenapa? Berdiri? Serius berdiri? Masih ada kajian lagi ya habis ini teh. Bisi cangke. Duduk aja, ya udah.
Harus teuing kelihatan. Harus pisan kelihatan. Kapenggerna nggak kelihatan. Oh, kurang ya. Nah, begini. Sip. Andean biar nggak meledak. Puas. Maaf ya Bu ya. Nah, Ibu mah selalu ceria ya. Ngambeknya pas nyampe rumah doang. Ke suami sendiri betul. Masya Allah. Ada yang komen kok saya depan pintu. Pintu mana? Pintunya teh banyak. Oh ini ya. Masya Allah. Baik. Sudah lanjut nggak ngajinya? Sok lurusin niat ya. Niatnya ingin talabul ilmi, ingin tambah dekat sama Allah. Ya. Tadi nyampe mana? Oh ya hijrah ya. Jadi kalau tanggal wafatnya ulama sepakat tuh 12 Rabiul Awal. Tapi kalau tanggal lahirnya nanti jangan kaget kalau misalkan ada yang berpendapat bukan tanggal 12 Rabiul Awalnya. Dan memang harus jadi motivasi buat kita, masa ingat nabinya setahun sekali, betul? Harus tiap tahun, ya. Nggak cuma tiap tahun, maksudnya setiap hari, ya. Ibarat gini Bu, kalau ibu punya anak yang pengen jadi pemain bola, kira-kira dia belajarnya ke siapa? Ke Cristiano Ronaldo atau ke Chef Juna? Ronaldo. Kenapa? Karena ya Ronaldo udah pernah menjuarai kejuaraan yang ingin kita menangkan. Dia pernah melakukan perjuangan, latihan yang juga akan kita tempuh. Jadi wajar dong. Pengen jadi pemain bola, belajarnya ke juara sepak bola, betul? Nah, ibu semua tadi pengen bahagia, pengen sukses, pengen mulia, dan semuanya sukses, bahagia, mulianya itu fid dunya wal akhirah, dunia dan akhirat. Kan nggak bisa ngarang caranya gimana, betul? Kudu ngikut. Ngikutnya ngikut siapa? Ya sudah ada alhamdulillah contohnya. Manusia yang tadi sukses, mulia, dunia akhirat. Orangnya telah wafat 14 abad yang lalu, tapi sampai sekarang juga masih diikutin. Kalaupun kita nanti ngefans sama ada kiai atau ulama yang kita idolakan atau ulama terdahulu, selagi dia muslim pasti idola beliau adalah rasul-rasul juga ujung-ujungnya. Makanya sungguh aneh kalau misalkan kita tidak mau ngikutin rasul, ya. Dan bicara bahagia macam-macam ya. Ada yang bahagia kita ngiranya mesti punya duit dulu, punya jabatan dulu dan lain-lain, ya. Tapi kalau emang bahagianya harus dari situ, sok coba pikirin. Di luar sana ada nggak yang maksiat tuh? Banyak. Tapi dia tetap dapat rezeki nggak? Tetap makan nggak tiap hari? Bahkan ada nggak yang maksiatnya lebih banyak dari ibu, tapi lebih kaya dari ibu? Ada nggak Bu? Yang jelas-jelas ngelanggar sang pemberi rezeki aja tetap ada rezekinya. Mana ibu yang nurut sama Allah? Allah jadi benci terus nggak ngasih rezeki gitu? Mustahil, nggak masuk akal. Ya, sehingga ini pun harus jadi jawaban ya. Karena 2 hari lalu baru ada yang nanya lagi. Sebetulnya ini pertanyaan udah lama ya. Dari dulu pun sering dipertanyakan. Kenapa sebelum hijrah atau sebelum mu'alaf doa saya dikabul terus menerus, minta apa dikabul dan uang saya banyak katanya. Giliran saya Islam, hijrah, tobat, doanya makin jarang dikabul dan makin kere. Ada yang ngerasa gitu nggak di sini? Tidak? Nah, kita coba jawab ya. Barangkali nanti ada yang nanya kayak gitu ya.
Maka bismillah. Kita amat sangat salah besar kalau mengukur mulia, takwa itu diganjarnya dengan duit, dengan harta. Karena kalau memang ketakwaan itu ganjarannya kaya, harta, harusnya manusia yang paling kaya adalah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi punten, silakan cari kitab Sirah Nabawiyah manapun. Apakah beliau mewariskan harta ketika meninggal? Bahkan baju perangnya, baju besinya gade di orang Yahudi. Ya namanya gade. Oh berarti Nabi punya utang ya, utang. Terus kan gade itu kan kita ngutang ada barang jaminannya. Ketika ternyata nggak sanggup bayar atau meninggal, ya barangnya jadi milik dia. Jadinya nggak utang, jadi nggak ninggalin utang, ya. Tapi nggak ninggalin itu. Sedangkan lihat, salah satu yang disebut sebagai manusia paling durhaka, Fir'aun contohnya, kaya nggak bu? Raja bukan? Berkuasa nggak? Tapi tetap tidak mulia, tetap hina. Terbukti, saya yakin di sini tidak ada satupun seorang ibu yang ngasih nama anaknya Fir'aun, betul? Pengen nggak punya anaknya raja? Pengen, tapi nggak. Padahal kan Firaun nama raja, tapi nggak pengen, ya. Nggak mau. Dan ini menunjukkan, oh dititipi dunia bukan berarti dimuliakan, dicabut dunianya juga bukan berarti dihinakan. Maling-maling negara ini lebih kaya dari kita, tapi kita punten ya. Masa rakyatnya sendiri enak ngelihat wakil rakyatnya, coba, ya. Padahal uangnya lebih banyak, tapi ada orang yang kita tahu dia tidak banyak uangnya, tapi kok saya tulus ingin memuliakan beliau. Siapa misalkan guru ngaji anaknya, ya nggak bisa dibilang kaya, tapi asa pengen memuliakan, nggak berani, tidak bersopan santun di hadapan dirinya, ya. Menjadi benar firman Allah Quran surat 3 Ali Imran ayat 26. Qulillahi malikal mulk tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Allah berikan kekuasaan, kerajaan pada siapapun yang dikehendaki, dan Allah juga cabut itu dari siapapun. Baru Allah bilang, Allah berikan kemuliaan kepada siapapun, Allah juga hinakan siapapun. Di situ kekuasaan dipisah dengan kemuliaan. Padahal kita suka nganggap, oh kalau kita punya kekuasaan pasti dimuliakan. Enggak, Allah pisahin kok. Ya, Malikal mulk tu'til mulka man tasya, baru nanti waktu izzu Allah muliakan. Karena memang berkuasa dengan mulia, oh itu nggak ada hubungan, ya. Firaun jadi buktinya, berkuasa tapi tidak dimuliakan, terhinakan malah, ya. Maka itu dia ya, menunjukkan bahwa oh mulia itu dari Allah, bukan dari uangnya, jabatannya, ya. Bukan dia udah centang biru atau belum, bukan followernya udah banyak belum, bukan, nggak sama sekali, ya. Kok terus gimana cara buat mulia? Ada lagi nggak caranya? Kita loncat Quran ke surat 49. Surat apa? Surat 49. Ada yang tahu? Mumtaz, barakallahu. Al-Hujurat berapa ayat tuh? 18, bagus ya. Ayat ke-13 yang saya maksud. Inna akramakum indallahi atqakum. Bahwa yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa, ya, bener. Jadi jangan heran kalau ngelihat ada orang takwa, kaya mah enggak sih, enggak. Tapi gampang weh hidupnya gitu, ya. Dan meskipun dia bukan berarti begitu takwa langsung seumur hidup gak ada masalah sampai mati, oh enggak ya. Jangan heran kalau masalahnya tambah banyak. Tapi hari-hari dianya mah di luar sana ada yang naik BMW tapi ceri kuae, giliran dia makan gitu nasi kangkung tetap bahagia. Sok ya. Kok tapi kalau kita bicarain contoh ngomongin kaya nih Bu ya. Kaya bisa beli apa? Makanan misalkan. Coba kita beli makanan kok. Orang cuma bisa beli 1 bungkus.
Kalau kita kaya, kita bisa beli 1000 bungkus. Pertanyaan selanjutnya, emang perutnya muat Bu makan 1000 bungkus? Makan 2 bungkus juga udah kekenyangan. Ya, kan bisa dibesokin. Emang besok belum basi? Bisa basi makanan. Lebih bahagia gimana? Sok cobain bagi-bagiin. Ya. Lagian Bu, sok jujur ya. Ibu makan tempe bacem yang nyaris basi Bu. Sama steak tenderloin, dagingnya impor, sapi nage bule Bu, kata Bu. Ya. Nyampe ke sini, ngan sakieu Bu, 1,5 juta hargana. Ya. Ibu makan tempe bacem yang nyaris basi sama daging 1,5 juta, bedanya di mana? 5 senti di lidah. Kalau dia cadel berarti 3 senti. Ya, betul. Coba udah ketelan Bu. Ibu makan, kenyang makan tempe sama kenyang makan daging, emang kenyangnya beda? Sama. Dan apa yang lebih sama? Keluarnya sama-sama bau. Betul? Nggak ada yang wangi itu. Atau nanya, ini kenapa makanan mahal begini kok? Oh, nanti keluarnya wangi. Sok sepatu Bu, 50.000 sama sepatu 500 juta. Ada kok sepatu 500 juta, ada Bu. Ulah ruas, ada. Sepatu seharga rumah ya. Teh angger we bau cokor Bu. Ya Kak? Bahasa lemesnya apa sih kaki? Sampean. Orang Jawa sampean. Ya. Maaf Bu ya, di Bogor mah gitu. Tapi tetap aja bau bacin gitu kan. Coba mau pakai kaos kaki berlama-lama tetap. Sugan aya asena itu di jero sepatu moalnya. Ya, gitu aja, sama aja. Iya kan? Makanya sampai ada istilah, sampai kami kalau misalkan ada orang yang masih tertipu ya, begitu berupaya pengen jadi kaya, ngehalalin segala cara, nggak peduli halal haram, berani nyikut orang, berani ngefitnah orang demi jadi kaya, alasannya cuma satu, apa coba? Karena belum pernah kaya. Udah. Makanya ada istilah OKB, tahu OKB? Apa? Orang kaya blow on. Ya. Asli, gitu-gitu aja tweet mah. Ya. Sepatu bagus. Saking barunya asa sempit ya. Oh, plastik yang ngeganjel di dalamnya belum dikeluarin ya. Ke masjid tetap dipakai atau dilepas di luar sepatunya? Lepas, sebagus apapun ya, tetap aja ada batas suci. Tapi Bu dijamin lebih susah khusyuk yang sepatunya bagus daripada yang sepatunya jelek. Ya, sholatnya deket pintu. Allah. Ayaken. Sami Allah liman hamid. Pulang becek, hujan, jujur. Dipakai kotor-kotoran apa diteng-teng? Sepatu yang fungsinya mencegah dari kita dari kacugak, leheng keneh kacugak daripada kotor. Ya. Dan hujan itu ternyata bisa menjadi alat atau fasilitas untuk mencari tahu apakah tas ibu itu mahal atau tidak. Ya. Kalau ternyata tasnya dipakai nutupin kepala, berarti tasnya tolong jangan bilang murah ya. Sebut saja ekonomis. Ya. Takut kan relatif dong ya kan. Kalau ternyata mendingan kepalanya yang basah daripada tasnya, berarti tasnya mungkin juga bukan mahal, mungkin cuman kepalanya lebih murah dari tasnya. Ya. Angger we tas ya. Apalagi yang aneh, jam tangan. Apa fungsinya jam tangan? Ngelihat waktu. Berarti jam tangan yang beli di pasar baru yang 35 ribuan, meskipun gambarnya Dora, bisa nggak ngelihat waktu? Bisa. Tapi di Jakarta ada jam tangan 5 miliar. Beneran, ada yang beli lagi. Enggak, kalau mobil saya ngerti. Mobil kenceng memang biasanya, mobil mahal biasanya memang larinya lebih kenceng daripada yang murah. Tangan Bu. Emang jam tangan mahal muternya lebih kenceng daripada yang murah?
Pak, jam tangan Bapak 5 miliar, apa kelebihannya? Ini 1 jamnya setara 5 menit. Oh, rusak. Dipakai kene, ya. Lagian kalau pakai jam tangan mahal, tangannya suka berat, nggak bisa begini. Kudu ditaruh di tandian di meja. Gitu ya. Laki-laki kalau udah nge-gym, fitness, pasti suka baju yang ketat-ketat gitu. Paling senang kalau ditanya arah toiletnya di mana. Gelunya. Padahal tinggal di mana toilet? Tuh, selesai. Dielek eta ge ku yang kerja di pasar, Bu. Nih, kami mah kuli ngangkat barang berat ge dibayar. Kamu mah nge-gym ya gaya. Udah kamu yang bayar, kamu yang gotong-gotong besi. Bodohnya. Ya gak sih? Dia yang bayar ya. Enak juga ya kalau misalkan, Pak panggotongin dah tapi badan saya yang gede. Kumaha? Insyaallah. Lagian yang paling sakit hati itu udah beli barang mahal, tapi memang ada jenis manusia yang orang tuh gak percaya tampang kayak gitu, beli barang mahal tuh gak percaya. Ada kan yang gitu ya? Oh itu nyeri hati. Sampai ada temen yang diujinya kayak gitu, demi mencegah dihina oleh netizen, itu struk jam pembelian jam tangannya di kantongan, Bu, kemana-mana. Tapi ya namanya netizen, maha benar netizen dengan segala komennya, betul? Gimana caranya dicintai seluruh makhluk? Rasul yang mulia aja masih ada yang dengki, yang benci, ya. Tenang aja. Dan kita meninggal gak ditanya, udah berapa orang yang cinta sama kamu? Enggak. Tapi apakah kamu dicintai oleh pencinta makhluk? Ya. Tenang aja. Satu dunia benci, Allah cinta. Ya Allah yang punya kuasa ngasih surga. Ya. Bersatu seluruh jin dan manusia ingin menyelamatkan kita ke surga. Hakul yakin Allah gak kasih izin, gak nyampe. Itu. Atau begitu juga sebaliknya. Makanya kata Allah, wa iyyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illahu wa iyuridka bi khairin fala radda li fadlihi yusibu bihi may yasha'u min ibadihi innahu wal ghafurur rahim. Surat 10 Yunus ayat 107. Ya. Kalau pengen nulisnya cepat 10.2 107. Kalau Allah sudah menginginkan kemudorotan kepada seorang hamba, siapa bisa ngalangin? Nyampe itu. Mau pakai bodyguard ke? Mau pakai apa ke? Kalau Allah sudah menginginkan kebaikan bagi seorang hamba, sama gak bisa ada yang ngalangin. Maut juga gitu. Ada orang pengen bunuh diri, udah tiduran di rel, Bu. Keretanya pun lewat, masih gak mati itu. Karena dia salah rel, yang lewat di sebelahnya. Kurang fokus. Tengsin weh, bangun celinguk-celinguk. Ada yang lihat gak ya? Insya Allah. Udahlah, tenang. Ya. Itu bicara tadi ya, makanan. Kok apalagi yang bisa bikin manusia senang? Ibu suka healing gak, Bu? Healing. Healing ke mana? Indomaret. Hah? Betul. Tadi bentuk ada yang jawab kamana we, betul kan? Berarti sok coba renungkan ya. Coba misalkan ibu healing, ada tempat bagus cenah di Turki, namanya teh Cappadocia. Hah? Betul nggak? Kumaha saya we atuh mau ngomongnya apa ke mana ya? Hoyongna ke mana atuh? Bali we nya. Nah, di sana lautnya airnya asin loh, Bu. Oh, Masya Allah. Ya. Tapi kesana sendirian, Bu. Garing, pelanga-pelongo. Ya Allah, orang mas so sweet. Coba sendirian. Malah seneng atau malah galau, Bu? Sekalinya ada yang ngedatengin, minta tolong fotoin, Bu. Tapi coba ya, ibu cuman pergi ke warung depan rumah, Bu. Itu ge tapi dengan orang yang disayang, dicintai. Coba, ya. Kajen nincak teh kotok gitu, Bu. Tapi indah, Bu, Masya Allah. Ya. Betul kan? Berarti kan healing itu bukan perkara kemana, tapi dengan siapa, betul? Atau yang udah jadi orang tua misalkan, punya anak lagi lucu-lucunya umur 2 tahun.
ngajak ke kebun binatang. Seru kan? Wih, ayo deh nanti kita lihat gajah. So, yang dinantikan apa? Apakah kita emang segitu sukanya sama gajah? Atau menantikan ekspresi si anak lucu ini ngelihat gajah? Iya kan? Wah, gajah. Coba kalau memang segitu menyenangkannya, coba ibu ke kebun binatang sendirian nyalira. Carek naon? Gajah tos apal di Google ge aya? Oh, gajah. Oh, jerapah teh gitu panjang. Udah weh, garing. Ya kan? Jadi kadang kita bingung ya. Tadi baru dari sini ketemu kajian di PLN. Salah satu pematerinya itu, Ibu kenal ini nggak, namanya Pak Adrian Maulana. Kalau udah orang agak zaman dulu mah sering main sinetron, ya artis soalnya. Tapi pas dia cerita, ada momen-momen kayak gimana yang kok justru malah rindu gitu. Momen masih belum punya apa-apa, motoran sama pasangan, hujan-hujanan, anaknya cuman waktu masih satu, diselipin di tengah biar gak kehujanan. Dibandingkan masing-masing udah punya mobil sendiri, tapi jadi gak ada waktu ketemu. Sibuk, yuk duit. Beneran tambah banyak duitnya, tapi ada yang hilang, ya. So, tadi kita bicara makan mewah ya. Ibu pernah gak ngalamin sebelum waktu kita mungkin pernah ngalamin masa-masa perjuangan, makan pun yang ada di kontrakan cuman segitu-segitunya, ngampar di lantai cuman ada nasi, kecap manis, paling gak sama tempe, itu ngegorengnya kurang mateng. Tapi pose udah standar hiji ibu, ajib ya, kayak tangan. Dan makan nasinya pakai lauk yang paling nikmat sedunia. Nama lauknya adalah syukur. Betul. Oh, beda. Beneran loh. Karena kalau kita akhirnya suatu ketika misalkan dia diuji makan di tempat, saya penasaran mana sejauh barat restoran paling mahal, sini saya masukin, nyobain mesen, dagingan sakieu tapi 800.000, begitu diicip, naon kurang uyah kieu ya. Dia garmin sendiri, dia pakai bon cabe sendiri. Apa bedanya sama di rumah? Masak kangkung 2.000 sampai gumoh ibu nggak kenyang-kenyangnya. Jadi bingung kan, jadi yang bikin kita bahagia apa? Ternyata bukan itu semua kan? Ya. Sama aja. Kenapa bisa lebih bahagia dulu? Kok tapi bisa beli rumah, bisa beli villa, sok ya kita ngomongin villa. Kalau pengen jujur, siapa yang paling menikmati villa tersebut? Si Mamang jeung si Bibi, betul. Seger, unggal dina atau unggal poe berenang, tiap hari lari-larian di taman kayak film India, ya kan? Mamang, Bibi, nanti malam mau tidur di lantai berapa? Enggak, tiap bulan digaji, dan tidak dihisap. Enak, makanya kunci bahagia tuh satu, ibu jaga villa. Bukan ya, maaf. Sok bandingin yang punyanya bu, belum tentu datang setahun sekali. Kemarin ini ceritanya sempat rilah ke Kepulauan Seribu, ya. Ada yang pernah ke sana? Ya gitu airnya asin lah gitu ya, karena ge pulau ya. Sama tour guide-nya dibawa ke satu pulau, katanya teh ini cenah teh pulau pribadi. Saya karena kita ngambil hikmahnya aja, jadi saya tidak akan sebut nama ya. Tapi ini milik salah satu ya orang yang pernah berkuasa di Indonesia, udah wafat, udah meninggal. Nyampe ke pulau itu teh ada villanya, gede, bagus, ya. Keluar orang satu bijil, manya jurik berang-berang, taunya teh yang jaga. Ngobrol dong. Pak ini teh punya siapa? Oh punya ini. Pak kan orangnya udah meninggal. Selagi orang itu masih hidup, kapan Pak terakhir pernah kesini? Ya 30 tahun mas. 30 tahun bu. Bapak kerja di sini 30 tahun itu tiap bulan digaji. Itu ya digaji. Orangnya udah meninggal aja saya masih digaji sama anaknya. Tiap hari di villa. Ya. Pulau pribadi. Azim. Yang nikmatin
Beliau yang punyanya belum tentu datang setahun sekali. Mau diaku nggak bisa, nanti ketahuan KPK, betul? Iya. Terus apa lagi? Belum maintenance kolam renang, gaji karyawan, ngisi token listrik belum. Coba Bu punya villa, ngisi token 20.000, dilepehin kali sama tokennya. Dan yang paling repot dihisab, ya. Nah, dengan sekian banyak fakta-fakta kayak gitu, terus kita masih bahagianya kita tentuin dari dunia gitu. Sampai bertengkar di rumah tangga cuman gara-gara masalah duit. Selama ini kita udah jalanin hidup berumah tangga misalkan, sampai ada yang puluhan tahun, ada momen dimana nggak ada kerjaan, nggak ada hirup. Punten Bu ya, ada yang janda di sini angkat tangan. Bisa deret ini. Komunitas janda, yang jomblo mana yang jomblo? Ada yang jomblo situ? Bu, maaf Bu ya, mungkin saya yang salah nanya atau gimana. Tapi tolong bedakan jomblo dengan janda Bu ya. Ya iya sih, sama-sama single. Semoga dapat jodoh yang soleh ya. Rumus jodoh soleh itu gampang, sama kayak pengen kaya. Jangan nunggu kaya dulu baru sedekah. Sedekah dulu nanti Allah jadikan kaya. Jangan nunggu ada imam yang soleh dulu baru jadi soleha. Jadi soleha dulu Allah kirimkan yang soleh. Tidak, hati manusia tidak dibulak-balikan oleh nyanyian kita, hadiah kita, minjem jaket temen enggak ya. Udah gaya steker kebek juga ya. Jadi kalau misalkan sudah melayakkan diri di hadapan sang pencipta jodoh, mudah bagi dirinya mengirimkan yang soleh. Udah tenang. Balik lagi ke jomblo dan janda ya. Dan punten ya, saya nanya kayak gitu juga bukan pengen nafkahin maksudnya ya. Cuman saya ini ngasih contoh, bicara rezeki. Hah? Oh doakan ya. Bu, punten saya lebih spesifik. Yang menjandanya karena ditinggal wafat suami ada. Ibu punten pisan saya tanya, udah berapa tahun Bu ditinggal? 10. Tapi 10 tahun ini Ibu makan tiap hari Bu? Minum? Tidur Bu? Kumaha gak tidur 10 tahun ya? Ya. Ada tempat tinggal? Anak sekolah kebayar Bu? Kalau memang rezeki hanya dari suami, ya gimana ceritanya? Asli lah rezeki dari Allah, betul. Ibu tahu bahkan alasan kenapa kita masih hidup sampai detik ini apa coba? Secara lebih spesifiknya, karena rezeki yang Allah sudah tentukan harus jadi milik kita, belum kita terima semua. Kalau ada yang pernah mulai ngaji, biasanya awal-awal mulai ngaji hadis arba'in ya. Ada berapa hadis? 4. Lebih tepatnya 42 ya. Memang arba'in artinya 40 betul ya. Nah, hadis nomor 4-nya, nanti silakan dicek kembali, adalah dari sahabat Abdullah ibnu Mas'ud. Al-Qamaqala Rasulullah Muhammad SAW bercerita, hadisnya cukup panjang, saya langsung ke terjemahan ya. Jadi di dalam alam rahim itu ditentukan 140 hari sebagai nutfah, setetes mani, 40 hari kemudian sebagai alaqah, segumpal darah, 40 hari kemudian sebagai mudghah, segumpal daging. 40 tambah 40, jadi 120. Dibagi bulan jadi berapa bulan? 4. Segumpal daging. 40 tambah 40, jadi 120. Dibagi bulan jadi berapa bulan? 4 bulan. Ya. Salah satu alasannya karena memang rezeki yang udah ditentuin waktu di alam itu belum kita terima semua. Ya. Jadi kalau besok, aduh gimana saya pensiun, anak-anak masih kuliah, enggak, rezeki ada. Udah terkapar pun kita nggak bisa apa-apa, kata Allah ada rezekinya, masuk tuh lewat infus, kerja nggak bisa. Sebelum otak ini jadi, sebelum ini otak bisa stres mikirin rezeki, waktu otak kita belum jadi aja dalam perut ibu, udah dapat rezeki. Betul? Coba, janin bisa sholat nggak? Janin bisa kerja nggak?
Enggak. Tapi ibunya makan apa aja, jengkol lah, pete lah, karedok, sate, tusukan lagi ditelan Bu. Ya. Masuk ke dalam lambung si ibu, dicerna, lalu setelah halus masuk ke usus, di usus nanti diserap vitaminnya, nutrisinya, oleh darah dialirkan, sebagian khusus untuk janin, sebagian untuk si ibu. Bayangin kalau itu semua harus mikir, diatur sendiri. Kalau kelupaan berarti kita makan wortel, keluar wortel gitu? Enggak. Dan kalau harus mikir setiap kali habis makan kikiuan ya orang. Ibu nuju naon, bentar kok, tadi saya makan wortel. Pasnya ini baru nyampe usus nih. Bentar ya, saya serap vitamin A-nya dulu nih. Nah, darah dibawa nih. Belok ke kuping, diajak ngobrol wae sih. Tanpa mikir kan? Bahkan punten gak cuman mikir, sambil maksiat juga itu tetap nyalur, tetap tersalur ya. Makanan tuh. Belum kita bicara nafas. Kita kan perlunya oksigen doang, betul? Padahal kan kita tahu di udara nggak cuma ada oksigen, ada nitrogen, ada hitut baturnya, apapun ya. Gimana ceritanya si paru-paru teh ngerti yang diambil cuma oksigen doang? Sok gimana Bu? Kepikiran nggak? Ini kan ibu ngendus nih, ngisup nih, ngisep. Ada yang tadi pagi nggak pakai deodoran, ya nggak, kiri kanan ikut keisep kan? Nyampe tubuh ngerti ini dia yang diambil oksigen doang. Itu gimana ceritanya? Nah, jawabannya saya nanya itu waktu SD, jawabannya ketemu pas SMA. Buku biologi, di dalam darah manusia itu mengandung unsur yang namanya hemoglobin, yang dia secara kimiawi lebih mudah berikatan dengan oksigen. Kalau di sini yang ngerti anak kimia, bilangan oksidasinya oksigen itu kan -2, Hb itu +2, jadi seri itu -2 atau +2, netral, maka dia berikatan. Ya, ketika akhirnya masuk nih Bu, lewat hidung, masuk ke paru-paru, bronkus, bronkeolus, alveolus. Di alveolus adalah tempat pertemuan darah yang mengalir dengan udara yang masuk. Karena di dalam darah itu ada hemoglobin, makanya ketika ketemu dengan udara, yang keambil sama hemoglobin, yang otomatis nempel adalah yang oksigen saja. Makanya cuma oksigen yang keambil, sisanya kebuang, terus dialirin ke seluruh tubuh. Ada yang baru tahu tentang hal itu sekarang? Tapi sebelum tahu tentang hal itu, dari lahir sampai sekarang bisa nafas. Pernah ada yang waktu zaman COVID harus pakai oksigen ke rumah sakit? Ada? Ada? Mahal nggak Bu? Mahal. Makanya waktu ada seorang syekh yang nangis ketika bayar oksigennya. Kenapa nangis? Gak ada biaya ya? Oh bukan sus, bukan masalah gak ada biaya. Saya baru beberapa jam pakai oksigen di rumah sakit aja tagihannya segini. Sedangkan dari lahir sampai detik ini Allah gak pernah nagih berapa banyak saya pakai oksigen. Gratis. Ya. Coba ya. Masya Allah. Udah ditentuin. Gak mungkin. Pasti nyampe itu rezeki. Ya. Ingat gak cerita ini? Ada orang kecemplung ke sumur. Minta tolong dong. Ada yang lewat. Pas lewat ya udah diturunin timba. Naiklah dia ke atas. Begitu nyampe atas, sok biar tenang dikasih minum susu dulu. Beres minum susu baru ditanya. Bapak kenapa tadi bisa jatuh? Akhirnya diperagain. Nggak tahu ya, tadi saya cuma berdiri di sini, terus jatuh lagi Bu. Ya. Tapi jatuh yang kedua meninggal. Diperhalus lah, meninggoy. Cialah meninggoy. Ya, meninggal. Kata ulama yang menyaksikan hal itu, beliau berkata, orang tadi masih punya rezeki 1 gelas susu lagi. Makanya udah nyampe tempat matinya pun dia harus naik dulu ke atas. Baru boleh mati. Terus kita ngeri masalah rezeki itu kumaha. Tenang aja. Karena apa efek samping dari takut sama masalah rezeki? Ketika udah takut dan gak yakin masalah rezeki, jadi berani nyolong. Jadi pelit sama istri misalkan. Dia tidak cukup yakin bahwa kalau ngasih istri bakal Allah kasih lebih gede lagi nanti. Sepakat gak Bu? Saat ya, biar dikasih ke si bapak ya. Berani ngambil yang bukan haknya, tidak cukup yakin bahwa rezeki dari Allah pasti cukup. Apalagi nanti kita bicara Islam itu yang dinilai nanti bukan
banyak tapi berkah. Ya, soku pernah ngelihatnya ada tetangga nyari duitnya dari gelap sampai gelap. Sebelum Isya udah berangkat, sebelum subuh udah berangkat, setelah Isya masih belum pulang. Ada? Tapi bukannya malah kaya, malah banyak utang. Ada? Coba ya, seharinya kita sama seharinya Nabi, sama-sama 24 jam kan? Kita pun sama-sama perlu tidur, beliau juga perlu tidur, beliau juga perlu makan. Tapi kenapa ada orang yang hidupnya dengan sehari sama-sama 24 jam, boro-boro jadi kebaikan, boro-boro dapat ada manfaat. Malah ada yang bersyukur tuh orang mati, Bu. Saking mungkin jadi masalah terus, alhamdulillah mati juga tuh orang. Tapi coba lihat ya orang-orang, Masya Allah, ketika udah hidupnya bener, Allah ridho, meninggalnya udah 14 abad yang lalu, sampai hari ini juga masih ada yang mengikuti. Ya, Rasul seperti itu. Ya. Apa yang beda? Bukan beda nominal, beda di berkah. Nah kita kadang fokusnya ngejarnya nominal terus, lupa padahal yang lebih penting adalah ya. Atau bicara banyak-banyakan duit mah banyakan maling negara, Bu, betul? Ya jangan diperhalus jadi koruptor ya. Tetap aja maling mah maling ya. Kemarin nanya di kajian anak SMA, gurunya minta supaya dibahas tentang pacaran. Ya udah saya tanya, ada yang pacaran nggak? Enggak. Adanya apa? Ya kami nggak pacaran, cuman kami punya support system. Ya elah, support system. Support system kamu teh apa kegiatannya? Ya pelukan, gandengan, maksiat mah maksiat weh. Ya jangan diperhalus. Ya. Ada yang punya support system? Allah support system. Iya suami halal. Suami siapa tadi Bu? Suami sendiri ya. Masya Allah. Masya Allah. Udah ingat, ini harus hafal ya. Rezeki manusia itu cuma 3. Berapa? Ada yang udah hafal? 1. Ulangi berarti ya. 1, rezeki manusia cuma 3. 1, yang dimakan jadi kotoran. 2, yang dikenakan lalu menjadi usang. 3, yang diinfakkan di jalan Allah. Ulangi, harus hafal. 1, yang dimakan. 2, yang dikenakan. 3, yang diinfakkan di jalan Allah. Bahas satu-satu ya. Yang dimakan jadi kotoran. Apa? Ini misalkan saya dikasih air. Ini buat saya, Bu. Boleh saya minum? Ternyata saya bawa karena di sini udah kenyang misalkan. Saya bawa, di jalan bahe Bu tumpah, diminumin semut. Berarti saya cuma diutus oleh Allah untuk nganterin rezeki ini ke hamba Allah yang lain. Betul? Nambah tuh disyukuri kan. Atau nuhun sadar. Tuh. Kapan baru jadi rezeki kita? Tadi, setelah lewat sini. Setelah lewat tenggorokan. Kalau belum lewat tenggorokan, belum tentu jadi rezeki kita. Contoh, ibu di rumah ada kulkas. Di dalamnya ada migar. Migar tuh, minuman segar. Kenapa harus disingkat ya? Punya migar. Punya siapa itu di kulkas? Punya ibu. Tahu-tahu ponakan datang minum. Berarti rezeki siapa? Gak usah kayak itulah Bu lah. Ibu sekarang keluarin handphone, cek saldo di rekening masing-masing. Nanti manusia terbagi 2 Bu. Ada manusia yang berbahagia setelah lihat buku tabungannya. Ada manusia yang justru bersedih setiap kali melihat buku tabungannya. Ibu kira-kira yang mana Bu? Memang bagi sebagian orang itu buku tabungan lebih menyedihkan daripada buku novel ya. So, anggaplah ada uangnya Bu ya. Anggaplah ada uangnya misalkan ya 4 miliar lah Bu ya. Misal mudah nyenengin ibu-ibu tuh, tinggal dikasih khayalan udah bahagia ya. Misalkan 4 miliar. Alhamdulillah ya Allah dititipin harta segini. Besoknya anak-anak ibu teh nelpon. Mah, iya deh ada apa? Adek tadi belajar nyetir nabrak. Hah?
Terus gimana? Ya kudu gantiin atuh mah. Berapa deh? 4 miliar. Hah? Ada nabrak naon? BMW 7 siki mah. Tuh milih-milih atuh nabrak teh deh. Ya. Ya gimana milihnya? Celaka ya. Ternyata selama ini aja nitip ada di rekening ibu, ditabung-tabung. Ternyata rezeki bengkel. Belum lewat tuh. Kalau udah lewat, dimakan jadi kotoran, baru jadi kita. Enggak. Masih di saldo mah atuh lah. Masih bisa hilang kapan saja. Ya. Kalau tiba-tiba nih, si banknya error, aplikasinya nggak bisa dipakai, saldonya 0 lagi, petugasnya kabur, kita ke bank gak usah mau minta ke siapa bu. Repot kan? Mudah sekali hilang, betul? Udah rezeki mah gitu aja. Yang dimakan jadi kotoran. 2, yang dikenakan lalu menjadi. Contoh misal ini ya, saya tahu bahwa kaum Hawa itu kadang salah satu godaan paling sulit bagi kaum Hawa adalah diskon misalkan ya. Ya. Misalkan ibu udah ke Matahari, udah nggak niat, nggak lewat, pokoknya Jogja Kepatihan tuh ya, Pasar Baru. Misalkan tiba-tiba teh ngeliat, ya Allah, eta gamis teh lucu, masya Allah. Salatkeun heula we lah. Kabawa salat biasana bu, iya bahaya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Ya Allah, gamis lucu, masya Allah. Waladhdallin, amin. Allah. Ya Allah kabeli moalnya ya Allah. Subhanarabbil alamin. Subhanarabbil alamin. Sami Allah liman hamid. Si bapak kan mau ngasih uang bulanan si papa. Allahu Akbar. Kan lagi diskon lagi. Allahu Akbar. Tapi diskonnya cuma sampai hari ini. Allahu Akbar. Ada teman juga katanya mau bayar utang. Allahu Akbar. Sekalian jemput si ade. Bismillah kabeli ya mah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Asa beda ya. Katerima atau bu salat tamu gitu. Salat menghadap Allah, menghadap gamis ya. Makanya biar gak kepikiran kita beli dulu kok. Bisa ada. Insyaallah. Anggaplah kebeli ibu ya. Bawa pulang, senang dibungkus, taruh di lemari, gantung. Ya udah gak mungkin taruh di kulkas ya. Beres. Ya besoknya mah kerja biasa. Atas izin Allah kalirnya melejit. Jadi sering keluar kota. 2 tahun kemudian jabatannya naik. Setelah 3 tahun lagi ternyata sudah bisa pindah rumah. Setelah 5 tahun tuh akhirnya pindah rumah baru bongkar lemari. Ini kan baju yang dulu aku beli. Ya Allah belum pernah kepake sekali ge. Pas dicobain lintuh bu gak muat. Gemuk. Adenya lewat masih gadis masih langsing ya. Maka Masya Allah buat kamu aja deh. Serius kak, selama ini aku pengen tapi gak berani minta. Gak apa-apa aku pakai. Akhirnya dipakai sampai usang oleh si ade. Berarti rezeki siapa bu? Selama ini aja kita ngaku-ngaku ya. Itu punyaku, adanya di dalam lemariku. Orang gak berani minjem tanpa izinku. Berarti punya aku kan. Tapi kalau gak dipakai sampai usang mah bukan punya kita. Betul? Tapi kita bisa dihisap cukup lama atau atas kepemilikannya, ya. Apalagi dulu niatnya emang gak pengen dipakai ibadah, buat ondangan, weh. Dan ondangannya kan waktu ondangan kalau cantiknya di depan suami mah jadi pahala. Cuman kan di ondangan banyakkan suami orang daripada suami sendiri, ya. Repot, ya. Tuh. 3, lanjut. Yang diinfakkan di jalan Allah, ya. Nah ternyata ini ada kisah ya. Seorang pengusaha soleh. Kebiasaannya aneh, unik bu. Jadi setiap kali beres jualan hari itu cuman disisain buat modal belanja besok. Sisanya dihabisin. Terus disedekahin. Ditanya dong sama temennya. Gak sayang apa uang kamu? Invest dong kayak kita. Kata orang soleh itu, justru saya sayang sama harta saya. Makanya pengen saya bawa mati.
Gimana caranya? Ditransfer ke rekening akhirat. Wakaf, sedekah, gak akan Allah sia-siakan. Ya, aslinya kalau kita sedekah, ibu di lampu merah sedekah nih bu ya. Aslinya bukan kita yang dermawan, tapi Allah memang tentukan ada rezeki orang itu yang ada di dompet kita. Mau kita tahan kayak gimana, demi Allah pasti nyampe ke orangnya. Ya. Maha baiknya Allah, kita diizinin jadi wasilah, jadi jalan. Atau misalkan masjid ini, ada bapak-bapak ngambek misalkan, kalian tuh berisik di masjid, gak tahu apa saya capek ngebangun masjid ini. Kalau tidak ada saya, wah udah keluar lah itu mah ya. Pahala bangun masjid 5 tahun hilang 5 menit itu mah. Nauzubillah. Padahal 50.000 tahun sebelum si masjid dan si bapak ada, Allah udah tentukan harus ada masjid di situ. Sebagian hamba dipilih jadi jalan. Jadi jalan, saking baiknya Allah, diizinin yang cuman jadi jalan, kecipratan pahalanya. 1 tapi syaratnya. Ngilang gak usah ngaku-ngaku. Allah ya. Tidak ada atau tidaknya kita, Allah pengen tetap jadiin masjid di sini, tetap jadi gak? Alah, tenang aja ya. Yang berangkat haji, umroh juga kalau jujur mah banyakan yang gratis. Dibayarin kantornya, suaminya, orang tuanya, anaknya. Kok ada tuh yang nabung pakai uang sendiri? Selamat. Berarti Anda baru saja mentransfer rekening Anda dari rekening dunia ke rekening akhirat. Gak akan Allah sia-siakan. Kalau Allah mau juga bisa dibikin gak bisa kerja. Tapi enggak, tetap ada kerjaan. Ya. Udahlah itu mah. Bukan sesuatu yang harus dikhawatirkan. Ya. Bicara rezeki, betul? Dan disinilah setiap pengajian harus ada peningkatannya. Kadang ada suaminya curhat, istri saya pengajian udah kayak minum obat sehari 3 kali, tapi perubahan yang mencolok baru pada seragamnya saja. Dan peningkatan yang mencolok baru pada jumlah cicilannya saja. Nyicil lagi, seragam baru. Harus beda ya. Semoga jadi cahaya bagi umatnya. Saya tanya dulu Bu, ibu nyekolahin anak biar apa? Pintar. Punten Bu ya, pintar itu bagus. Tapi ternyata dalam Islam, pendidikan itu tujuannya bukan bikin pintar. Karena yang pintar mah, orang dari lahir langsung pintar, IQ-nya tinggi selalu ada, betul? Akan selalu ada. Dan lihat, kalau sekedar bicara pintar, maling-maling di negeri kita juga tadi pada pintar. Ya. Kalau malingnya bodoh, pengen nangkap ayam, ayamnya nggak ketangkep, malingnya yang ketangkep, bodoh soalnya. Ya. Tapi kalau malingnya pintar, yang nyuri 1 orang, yang kelaparan jutaan rakyat, ini yang repot. Bayangin Bu, apakah Rasul mendatangi para kafir Quraisy seorang di zaman itu, orang Arab jahiliyah, Nabi berdakwah, emang niatnya pengen bikin pintar mereka? Enggak. Yang nggak sholat juga ada yang pintar, ya. Terus Nabi niatnya apa waktu itu? Nah, pendidikan dalam Islam, Quran surat 62 Al-Jumu'ah, surat 62 Al-Jumu'ah ayat kedua, 62 ayat 2. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulam minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim. Dialah Allah yang menurunkan rasul dari golongan mereka sendiri untuk kaum yang ummi, yang gak bisa baca tulis, untuk membacakan ayat-ayatnya Allah. Dan selanjutnya wa yuzakkihim, menyucikan jiwa. Emang kalau kita bayangin, masa Nabi datang ke orang kafir Quraisy pengen bikin mereka pinter? Enggak. Orang Quraisy itu adalah suku yang diakui oleh Allah. Ada surat Quraisy enggak? Ada kan? Surat 106 pojok kiri atas tuh ya. Ila fihim rihlatash syita'i was-shaif tuh. Di situ ada kata rihlah. Rihlah tadi artinya apa? Piknik, jalan-jalan. Kita piknik, rihlah, ngabisin duit Bu. Orang Quraisy rihlah jadi duit. Iya, mereka mah dipuji oleh Allah, kemampuan berdagangnya luar biasa. Ya, kemampuan berdagangnya luar biasa. Orang Quraisy. Dapat Nabi datang untuk bikin mereka pinter? Enggak, mereka udah pada pinter semua. Ya. Tapi datang untuk menyucikan jiwa. Karena jiwa udah bersih. Ini anak juga ilmu nanti nyari sendiri. Kadang kan kita fokus hanya bikin pinter. Sekarang dinilai pinternya dari mana? Dari nilai. Sedangkan nilai kunci jawaban bisa beli.
Dan tahu-tahu kita berharap mereka memimpin negeri ini jadi negeri yang baik. Itu gimana ceritanya? Ini ya benar lah. Sedangkan sekolah untuk belajar bahasa Inggris ada Bu? Sekolah untuk belajar jadi arsitektur yang baik ada Bu? Tapi sekolah untuk jadi ayah yang baik, ibu yang baik, ya, itu di mana? Kalau bukan dari ilmu agama yang punya, ya, insya Allah. Sing rajin lah istilah ngajinya Bu ya. Tadi saya ngelihat ya Allah banyakkan ibu-ibu. Saya husnuzon. Mungkin ini satu suami bawa 3 istri mungkin atau gimana? Tapi ternyata tidak juga ya. Bu tenang Bu ya. Tenang, jangan takut jadi tua. Kenapa jangan takut jadi tua Bu? Karena udah jadi, betul ya. Gak bisa mundur lagi. Gak perlu sibuk menjelaskan. Ih, si Koko tuh gak tahu. Dulu ibu pakai seragam SMA teh lucu tahu. Kalau ibu pengen tambah lucu, ibu pakai lagi seragam SMA-nya sekarang. Coba ya, insya Allah. Bu, suka gak dikasih uang 100 juta Bu? Tapi palsu. Nyadar gak? Kadang kita juga suka loh yang palsu-palsu. Apa contohnya? Bukan gigi palsu ya. Contoh yang palsu, ibu ketemu temen kumpul kayak gini, tahu-tahu orang teman kita berkata, "Ibu, kok setiap hari bertambah muda ya?" Ibu pikir asli ibu ucapan itu. Tapi kita mah tetepnya senang percaya ya. Pas di toilet ngaca sendirian, iya juga ya. Gele ya. Hati-hati Bu, ada udang di balik bakwan. Lagian muji juga kadang irit tuh. Ibu kok awet muda, umurnya berapa sih Bu? Bisa aja kok aku udah 42 loh kok. Kok kayak 41,5 ya Bu? Lumayan ya Bu, setengah tahun. Oh saya pernah nggak tahu jika nama ngelek kata Mbak Batu tanya. Ceritanya saya cukus kumir, cukur kumis, pahili. Gak apa-apa lah yang penting ngerti ya. Saya cukus kumir. Cukus kumir, udah gitu ada yang muji, "Wih, habis cukur kumis kok." Nah, ini bisa ya. Oh iya. Keren, lebih terlihat 4 menit lebih muda. 4 menit nih. Gak usah ngomong lah 4 menit. Gitulah Bu ya. Dunia mah gini-gini aja. Yang penting jadi amal, betul. Sok ibu pilih. Seluruh keinginan kita dikabul, tapi gak ada satupun perbuatan kita yang diterima Allah. Berarti meninggal bawa apa Bu? Gak bawa bekal. Padahal jadi kaya iya, jadi viral iya. Cuman kan yang kita perluin amal. Buat jadi bekal kita meninggal gak ditanya hartanya berapa. Tapi ditanyanya hartanya dipakai untuk beramal apa. Ya. Atau pilih, seumur hidup lebih sering gak dikabul doa. Tapi setiap kali ngucap, bertindak, berbuat seluruhnya jadi amal soleh yang Allah terima. Meninggal, dia tuh yang paling banyak bekalnya. Gitu ya. Sepakat? Udah segitu dulu. Enggak sisain waktu untuk Ibu mau apa Bu habis ini? Diskusi atau foto-foto? Hah? Harus pilih ya, nggak boleh dua-duanya. Foto enggak dulu kayak gitu. Oke, silakan. Ini boleh saya minum? Boleh banget. Sebentar ya. Gimana dong, mau tanya jawab atau enggak? Atau ini? Sebentar ya. Ada yang beli. Ya ini kita minta, ini adalah ladang amal luar biasa. Kita akan galang dana untuk saudara-saudara kita di Palestina dari KNFP, Komite Nasional Rakyat Palestina. Mohon bantuannya. Oh iya, maka silakan bagi yang ingin beramal soleh, ya. Orang bilang kita kasihan sama anak-anak di sana.
karena ledakan ya, tapi bisa jadi mereka yang kasihan sama kita. Karena mereka kecil-kecil ge apal Quran. Mungkin Allah kepalang sayang, jangan lama-lama lah di dunia, cepetan aja pulang daripada punya dosa. Mungkin aslinya mereka yang lagi kasihan sama kita. Ngapainnya itu si Koko hidup di Indonesia, umur we panjang tapi nggak jadi amal. Titipan we banyak, udah jelas-jelas titipan pasti harus dikembalikan harta. Tapi dipakai buat senang-senang diri sendiri aja. Silakan ya. Sebagaimana kisah yang tadi. Ini nggak habis. Tapi kalau misalkan ibu ngeluarin, ibu cuma sedang mentransfer dari rekening dunia ibu ke rekening akhirat ibu ya. Pasti Allah balas. Silakan dan ingat, yang terbaik bukan yang terbanyak. Terbaik tapi 10.000 etage. Udah lagi ngomong sih. Jantung saya teh lemah kayak gitu. Ya. 10.000 tapi di kantong tinggal yang warna ungu sama yang warna kuning misalkan ya. Ya Allah ini yang terbaik ya Allah. Daripada misalkan sedekah 1 juta tapi di rekening ada 1 triliun, eta ge minta dipoto. Silakan ya, nanti sambil ada tim yang keliling sebentar. Saya minum dulu sebentar. Saya bapaknya istirahat dulu. Gimana mudah-mudahan dan layak yang dirahmati Allah, materinya dapat, yakin? Apa tadi yang disampaikan oleh Ko Denis? Coba. Benar kok itu? Oh, Masya Allah. Coba yang di belakang. Tadi apa yang disampaikan Ko Denis? Apa 3 itu? Satu. Apa? Ya. Kaburisat ya ini. Masya Allah ini hafal semua ini kok. Bang, terus apa lagi tadi selain yang 3 itu? Yang diinfakkan di jalan Allah. Ini punten pengumuman. Kalau ada yang putranya tercecer, ada sama panitia. Namanya siapa teh tadi? Naufal. Anaknya namanya Naufal, ibunya siapa? Ibu Yani. Sama bapaknya Bapak Agung. Enggak? Itu ada anaknya Naufal tercecer. Tersesat. Tercecer. Tiga beras ke ecer itu. Iya ya. Ini soalnya saking Masya Allah antusiasnya Kok sama Koko. Alhamdulillah banyak sekali animonya dari warga daerah Atro khususnya ya. Ini dari mana-mana loh Kok. Sampai kamu apa tuh Soreang? Oh. Apa ya? Ada tolnya Soroja, Soreang Pasir Itu Koja. agak jauh dari sini ada sampai ke sini Pangalengan. Ada. Ada yang datang soreang diri, seorang gitu. Soreang diri. Aduh, Masya Allah, Masya Allah. Mudah-mudahan dan layak dirahmati Allah. Alhamdulillah dari tim panitia sedang mengedarkan kotak untuk insya Allah akan disalurkan ke Palestina. Mudah-mudahan apa yang diberikan oleh ayah dan bunda hari ini menjadi sedekah terbaiknya ya Pak ya. Iya. Soreang diri. Mau bertanya sama Kok? Tidak ada di dalam. Sekretariat lagi di dulu. Yang jelas, ada yang bertanya satu boleh? Ya, sok satu boleh. Satu boleh. Bertanya naon di kampusat dan BTN Ustaz Pokoknya. Yang AGS saya minta selfie dulu ya. Oke deh, makan dulu. Saya sama Ustaz. Sudah?
Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, Bade naros sesuai dengan judul ceramah saat ini, Rasulullah tauladanku. Ayat mengungkapkan salawatlah kepada Nabi sebagaimana Allah dan malaikat juga bersalawat. Kemudian saya akan menanyakannya salawat yang bagaimana yang benar, karena kalau bersalawat ada yang mengatakan bid'ah. Terus yang keduanya, yang benarnya itu adalah mengerjakan sunnahnya. Begitu. Terima kasih ya Ustaz Koko. Baik. Udah, bismillah. Langsung ya. Bismillah. Salawatlah sebagaimana Allah dan para malaikat juga bersalawat. Apakah Allah dan malaikat bersalawat? Ini perlu dalil. Dalilnya ada di Quran surat ke-33 Al-Ahzab ayat 56. Koreksi kalau saya salah ya. Surat 33 ayat 56. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikat itu memang bersolawat kepada Nabi. Jadi itu betul ya. Dan bagaimana salawatnya? Salawat memang ada yang dicontohkan langsung oleh Rasulnya. Seringan-ringannya salawat adalah Allahumma sholli ala Muhammad. Paling irit, paling sedikit tuh itu. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu aja udah sah, itu udah salawat ya. Tapi ada yang memang panjang yang dibaca dalam sholat, termasuk namanya salawat Ibrahimiyah ya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Dan kalau ada yang beranggapan bahwa salawat itu bid'ah, mungkin salah nangkep ya. Karena ya kan tadi Allah dan malaikat juga bersolawat, dan memang kita juga diperintahkan bersolawat. Tapi memang ada teman-teman, saudara-saudara kita yang menjaga untuk dia bersolawat itu, saya mah yang dicontohin ku Nabi welah, yang bukan dari Nabi beliau nggak mau ngelakuin. Dan ada yang kayak gitu, ya sudah kita hormati. Dan memang ada contohnya dari Nabi ya mangga. Karena sepertinya bid'ah ini bisa nanti kalau dibahas lagi memang panjang ya. Tapi yang ngelakuin sesuatu yang baru ya. Nah, ngelakuin yang barunya ini dalam hal apa nih? Karena nggak semua yang baru itu buruk. Misalkan zamannya Nabi belum ada setelan jas kayak begini. Apakah saya nggak boleh pakai jas kayak gini? Ini kan berarti secara bahasa bid'ah juga dong, ya nggak? Dulu belum ada pengeras suara kayak gini. Apakah dulu Nabi ketika berdakwah pakai mic? Enggak. Apakah ini bid'ah? Nah itu kan dalam fasilitas. Dulu belum ada mobil. Apakah berarti kita nggak boleh pakai mobil? Oh beda, ya. Karena kalau dalam fasilitas dulu di perang Khandaq, perang Parit, perang Ahzab, kan pakai strategi parit, digali parit. Itu strateginya siapa? Strateginya orang Persia. Dapat infonya dari mana? Orang Persia namanya Salman Al-Farisi. Itu Rasulullah mengizinkan pakai caranya orang kafir loh waktu itu. Tapi kan itu bukan bab ibadah. Jadi akhirnya silakan kalau mau dipakai. Nah itu mah metode, itu mah fasilitas ya. Jadi saran dari saya sih tetap yuk silakan perbanyak ilmu sebanyak-banyaknya. Jadi memang benar-benar tahu. Memang ada bid'ah-bid'ah yang berbahaya dan bisa menyebabkan jadi dosa, itu memang ada. Dan kita nggak akan cukup bahas itu, amat sangat luas soalnya. Ya, maka yang penting perlu ilmu nih. Karena kalau sudah bicaranya pakai ilmu dan dengan niat sama-sama lillahi ta'ala untuk Allah, insya Allah nggak akan berantem. Yang disesalkan beda dikit berantem, tahunya dua-duanya memang boleh di dalam Islam. Seperti misalkan pengen sujud dari ruku nih, dari itidal terus sujud, ada yang turunnya tangan dulu, ada yang turun kaki dulu. Mana yang benar? Jangan berantem. Ternyata dua-duanya dicontohkan oleh Nabi. Dalilnya dari mana? Dari hadis riwayat Imam Abu Daud nomor 838 sama 840, 841. Ada yang pakai tangan dulu, ada yang pakai kaki dulu. Apa bedanya? Nabi menjelang wafat
Ketika beliau sudah makin sepuh, memang ya namanya orang makin sepuh dengkulnya makin ini. Jadi akhirnya beliau makin akhir pakai tangan dulu, bukan lutut dulu. Apakah berarti hanya boleh satu? Ya berarti memang boleh. Karena tidak semua amalan itu hanya boleh dengan satu cara. Ada yang memang amalan itu Nabi contohkannya bisa dengan lebih dari satu cara. Ya kenapa harus jadi berantem, bertengkar? Ya, bid'ah nanti ada lagi bahasannya. Ya. Dan kalau misalnya ada yang pengen tetap sesuai tuntunan yang Nabi contohkan, mangga, ya. Nanti kalau misalkan nanti ada yang tidak sesuai tuntunan, ya sudah, itu mah nanti ada bahasannya lagi, ya. Tapi memang ya sudahlah, kita beramal yang penting niat Bismillah lillahi ta'ala. Kan syarat untuk ibadah keterima itu 2. 1, niatnya benar lillahi ta'ala. 2, caranya benar, dicontohin oleh Nabi, ya. Ada sunnahnya lah istilah. Nanti bicara sunnah sendiri, sunnah maknanya banyak. Sunnah dalam bicara ilmu sudut pandang ilmu fikih sama sunnah dalam bicara misalkan ilmu hadis beda. Sunnah dalam ilmu hadis nanti adalah uridu apa yang disandarkan kepada Nabi pada ucapannya, tindakannya, perbuatannya dan ketetapannya dan sifatnya. Ya. Jadi misalkan Nabi makan pakai kurma pakai 3 jari, sunnah. Kalau misalkan ternyata nggak pengen pakai sunnah, nggak pengen kayak gitu makan, masa makan kuah pakai itu, berarti kita nggak nyunah gitu, itu beda kondisinya, ya macam-macam. Jadi luas bahasannya. Nanti sunnah dalam ilmu fikih beda lagi, artinya adalah ya tadi kalau dilakuin jadi pahala, tidak dilakukan ya tidak apa-apa gitu ya. Jadi luas sih itu bahasannya. Tapi udahlah bismillah, perbanyak salawat. Memang kalau pengen yang dicontohkan oleh Nabi bisa salawat Ibrahimiyah atau tadi yang Allahumma sholli ala Muhammad gitu sebanyak-banyaknya. Yang dinyanyikan ya. Nah, ini ikhtilaf bahasannya ya, perbedaan. Memang ada yang sepakat ada yang memilih untuk tidak dinyanyikan, ada yang memilih ada yang untuk dinyanyikan. Tapi yang saya tahu ketika akhirnya ulama yang memilih tidak dinyanyikan dan ulama yang memilih untuk dinyanyikan bertemu, yang paling penting mereka ternyata nggak berantem, tetap akur. Punten, biasanya yang berantem yang di bawah-bawahnya, ya. Karena kata Umar bin Khattab 3 orang belajar tuh 3 tingkatan. 1, dia belajar lalu menjadi sombong, nah yang baru-baru tuh. Yang kedua, dia akan belajar makin dalam lalu menjadi tawadu, rendah hati. Yang ketiga, dia akan belajar benar-benar sangat dalam, ngerti banget, tapi justru dia akan ngerasa dirinya gak ngerti apa-apa. Ya. Nah, kalau misalkan ternyata, kenapa kamu gak dinyanyiin? Saya mah soalnya bodoh, ngejaga diri, takut salah. Yang contoh dari Nabi gak dinyanyiin juga ada, saya juga belum ngamalin semuanya. Sunnah seperti duha saya masih jarang, tahajud juga masih jarang. Saya gak berani deh ngelakuin yang Nabi gak contohin. Niatnya karena itu, dan ngerasa karena diri kurang ada ilmu. Jadi kebaikan, gak berantem dengan yang lain. Tapi kalau yang ternyata dinyanyiin, dia punya dalilnya sendiri, dia punya hujahnya sendiri, ya nanti juga kita meninggal saling ditanya sama Allah tentang hujahnya masing-masing. Kita meninggal gak akan ditanya tentang kelakuan orang lain. Ya udah istilah. Lihat sini, kan yang nanya di sini, makanya nanya ya. Bagaimana tuh? Saya kudu guling-guling gini, itu kumaha. Istilah ya. Udahlah aman lah Bu ya istilah. Yang penting kita niat tambah takwa, tambah dekat sama Allah, terus pelajari ilmunya, jadi tuntunannya makin jelas dan juga tambah takwanya juga jelas. Jangan sampai malah belajarnya makin rajin, tapi juga makin rajin ngafir-ngafirin orang, bidain orang, itu juga disesalkan. Ya, karena ya ketemu orang soleh itu harusnya enak. Kita ketemu orang soleh, kita padahal punya salah, pasti dibenerin. Jangankan salah lah, kita datang ke orang soleh bawa dosa, malah makin dirangkul. Ayo sini, yuk kita jadi baik sama-sama. Dan kita ngaji kayak gini, itu bukan tanda orang soleh, bukan tanda orang baik, tanda orang pengen jadi baik. Udah baik betulan belum? Belum. Kalau Allah tolong bisa jadi baik, Allah nggak tolong ya kita mah hamba, cuma disuruh ikhtiar. Nih yang muda-muda udah berjilbab syar'i, apakah tanda orang soleha? Bukan. Tanda pengen jadi soleha. Berhasil jadi soleha? Nggak tahu. Allah tolong jadi. Dan yang berhak nilai soleha atau enggak kan Allah. Ya, Allah nggak tolong nggak jadi. Ya, semua sibuk sama-sama jadi kebaikan aja. Ya, jangan berantem yang penting. Ya, Allahu a'lam bishawab.
Alhamdulillah. Sudah ya, jawabannya. Jadi nggak boleh Tahu berhenti ya waktunya kalau cukup yang nggak? beda sedikit-sedikit, Masya Allah. Kok sebentar ya, ini ada sedikit paparan dari KNRP ya. Maka silakan dari tim KNRP. Boleh. Alhamdulillah. Cari Zat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat ibu-ibu? Semangat melihat kau Denis? Masya Allah. Oke, alhamdulillah, rabbil alamin. Puji syukur kita berkata kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita di siang hari ini dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang insyaallah mulia ini, tempat yang senantiasa memberkahi kita, keluarga kita, saudara kita, dan semuanya. Tempat yang senantiasa menjadi idaman seluruh umat muslim, yaitu rumahnya Allah, yaitu Masjid Al-Akbar. Mudah-mudahan pertemuan ini senantiasa pertemuan yang mendapatkan hikmah dari Allah, mendapatkan barokah dari Allah, barokah ke dalam keluarga kita, barokah ke dalam diri kita, dan juga barokah kepada seluruh umat muslim yang ada di Indonesia maupun seluruh umat muslim yang ada di seluruh dunia. Amin. Ayah bunda mungkin perkenalkan, saya dengan Agus dari lembaga kemanusiaan yang namanya KNRP. Ada yang pernah dengar KNRP? Belum terkenal ya, sedangkan lembaganya internasional loh. Kalau tidak seperti Pak Dery, secara kurang begitu langsung terkenal, langsung muncul, langsung viral gitu. KNRP belum, Masya Allah. KNRP adalah sebuah lembaga kemanusiaan Komite Nasional untuk Rakyat Palestina. Ingat dulu ya, Komite Jambi, Sumatera, insya Allah nanti. Suami tidak ada rasa lagi dan intinya yang dizolimi mah nggak rugi lah. Dalam Islam yang rugi itu yang menzolimi, bukan yang dizolimi. Sabarnya tidak akan Allah sia-siakan. Yang penting jadi tambah dekat aja sama Allah dan tetap jadi istri yang baik. Tidak akan rugi. Lombok ke Lombok besok pagi berangkat. November insyaallah jadi ke Batam. Betul, caranya harus bawa kamera. Sampai sekarang masih sangat sulit untuk menjalankan kehidupan. Terima kasih. Bukan hanya harta benda yang mereka rampas, tapi juga nyawa mereka senantiasa setiap saat mereka. Ya, habis ini ke TSM. Jadi di sini kita sebagai sesama muslim. Apa sholawat versi DJ ah? Jadi nanti di atas fikih itu ada yang namanya takwa ya. Nah kalau fikih kan hanya bicara boleh atau tidak, halal atau haram, paling ditambah sunnah, mubah, makruh. Tapi di atas fikih selalu ada yang namanya takwa. Nah kalau bicaranya takwa bukan bicara boleh atau tidak, bicaranya Allah suka atau tidak. Misalkan baca buku komik, secara fikih bisa jadi hukumnya boleh, tapi akan ada orang yang melihat dari sudut pandang takwa. Maka dia akan berpikir, mana yang lebih akan Allah senangi, aku baca Quran atau baca komik? Ya pasti baca Quran, bukan baca komik. Ya, maka pasti itu lebih aman ya kalau ngelihat dari sudut pandang takwa. Bagian mana enak sholawat di DJ ini. Maka dari itu mohon doanya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga KNRP selalu istiqomah menjalankan setiap apa yang menjadi amanah untuk kita, untuk senantiasa kita bersama-sama Terjepit apa? memberikan Feng Tai tanggal berapa ya? Lupa. kehidupan untuk mereka, untuk Nah, tahsin bisa oleh nanti di rumah ya. yang sebagaimana kita hadapi sekarang. Saya turun duluan. Oke, kita bisa tunjukkan bahwa dari operasi yang terkumpul itu, insya Allah kita akan berikan kepada kita di Palestina, yaitu untuk membangun sebuah rumah sakit. Alhamdulillah KNRP sekarang sudah bisa membangun sebuah rumah sakit ayah bunda. Samarinda kayaknya ada Di Rafah, hasil online. perbatasan antara Jalur Gaza sama. Dulu Teh Yunda ngadain, cuman nggak tahu sekarang. Belum sempat lagi deh kayaknya. Kenapa kita Di TSM nanti habis ini, bentar lagi. Di mallnya ya, bukan di masjidnya. bangunan yang untuk Where are you from? I am from Indonesia, Chinese Indonesia. mohon doanya But my ancestor is from China. sampaikan kepada
Kapan aplas lagi dulu pas sudah dimulai di rumah lagi nih. Ini nanti mau rutin tiap Selasa atau Rebo. Tapi pokoknya ini besok harus ke Lombok. Jadi ntar pas udah diaturin nanti nggak ada safari dakwah di Senin Selasa, di Selasa Rebo Kamis. Menyelesaikan pembangunan rumah sakit tersebut. SM kajian juga kayaknya. Kita patut berbangga karena kita ada di dalam momen kita membebaskan bangsa. Nanti di TSM jam 4 lah insya Allah. Bahwa dari Indonesia lah nanti akan muncul Salahuddin Al-Ayyubi. Takbir. Nanti dari Indonesia akan muncul Umar bin Khattab. Takbir. Allahu Akbar. Karena yang kita tahu yang dibahas oleh saudara Umar bin Khattab dan Salahuddin Al-Ayyubi. Mudah-mudahan bisa memberi sedikit manfaat untuk yang kita sekalian terkait dengan kondisi Palestina. Kayak hatur nuhun atas untuk kelembaga kami juga dengan para panitia yang memberikan waktu sedikit untuk kami memberikan informasi terkait kondisi Palestina. Untuk itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk penjelasan tentang KRT. Sebelum ditutup, nanti kita akan doa bersama dengan Pak Denny. Saya mau umumkan dulu, ini ada lagi yang menang door prize, tapi nanti siap hubungi panitia ya, tidak hari ini, tidak sekarang, karena kita lanjut sebentar lagi akan ada asal. Mbak Rafi, Bale Endah, Yeni Marlina, Nia Patal, Nita Kutamas, Santi BSI, Ananda Banjaran, Ibu Yogi Patrol, Rita Lebakwangi, Titin Ciburuy, Linda Karena emang lebih senang kajian offline sih, jadi jarang kajian live di rumah. Ya, yang tadi Teh Ireng sampaikan atau Teh Ireng sebutkan, boleh nanti menghubungi panitia setelah acara ini ditutup. Alhamdulillah, kajian hari ini kita sudah berkhidmat bersama Korenis dengan pemateriannya. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bisa kita amalkan nanti di rumah ya. Tengah mana? Sini aja terus rumah barhoteanya bubar pokok gitu ya. Mudah-mudahan kita nggak seperti itu ya. Kajian Tapi betul-betul offline kita nanti dibuka berdoa pendaftarannya diri, biasa. tadi Allah bisakan kita untuk melaksanakannya nanti setelah pulang dari sini. Masya Allah. Terima kasih sekali lagi Ko Denis. Masya Allah. Terima kasih kepada seluruh panitia. Ternyata ada di dalam lagi nunggu. Bagi Cahaya, Ketua DKM Masjid Al-Akbar, Kang Fauzan juga beserta keluarganya, Masya Allah, alhamdulillah sudah direpotkan. Juga seluruh jamaah yang sudah berkenan hadir di sini, juga seluruh sponsor yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, Masya Allah, jazakumullah khairan katsiran untuk kegiatan hari ini. Mudah-mudahan Allah berkahi semuanya. Kita tutup dengan doa. Mudah dan ayah dirahmati Allah, kita beriman, kita akan berdoa bersama Ko Denis. Mana Ko Denis? Baik, mohon ridhonya kita tundukkan hati dan kepala kita sejenak ya. Nanti silakan yang punya hajat masing-masing disampaikan dalam hati. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafiina maulana Muhammad as-sallim radhiyallahu tabaraka ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, berkahi majelis ini ya Allah. Ajarkan ilmu yang bermanfaat saja bagi kami ya Allah. Jadikan sisa usia kami hanya mengejar ridho-Mu saja ya Allah. Jadikan amalan kami Engkau terima ya Allah. Amalan orang tua kami, terimalah amalan kami mereka semua ya Allah. Jadikanlah kami bisa menjadi pahala jariah bagi kedua orang tua kami ya Allah. Terima amalnya, ampuni segala kesalahannya, dan izinkan mereka Engkau dapatkan, Engkau berikan tempat terbaik bagi mereka kelak ya Allah. Ya Allah, anugerahkan kami keturunan yang solih-solihah, yang hafiz-hafizah. Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli miladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Rabbi la tadharni farda wa anta khairul warithin. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a.
Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, terima kasih. Mohon maaf lahir batin atas segala kekurangan. Seluruhnya datang dari kebodohan diri ini. Tolong dimaafkan dan dinasihati jika ada kebaikan dari Allah dan mesti kita bersyukur kepadanya. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dulu ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.